Jadi pemerintahnya bilang, udah nggak apa-apa masuk situ. Tapi mereka sekarang juga masuk ke teknologi-teknologi tinggi. Kereta cepat lah, apa, ini, dan lain sebagainya. Mereka masuk. Bisa menguasai pangsa pasar dunia. Gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya melihat dengan reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping gitu ya, terus kemudian ditindaklanjuti oleh presiden-presiden setelah itu, termasuk sekarang Presiden Xi Jinping, itu membuat Cina sekarang ini, waduh, sangat luar biasa secara ekonomi. Terima kasih Mas Aldi, Pak Mardani, Prof. Rocky Gerung, terima kasih nih sudah mengundang saya sekali lagi. Nah, sekarang kita bicara Kami soal. yang matur nuwun, Prof. Jadi, saya ingin mulai itu dari pertemuan ketika negara-negara sekutu setelah menang Perang Dunia Kedua. Mereka berkumpul di Bretton Woods. Lalu mereka mendiskusikan apa yang mereka harus lakukan ke depan. Pertama adalah karena Liga Bangsa-Bangsa, ya League of Nations itu dianggap sebagai gagal dalam mencegah perang dunia, maka sudah itu harus diganti. Dan memang kemudian ada piagam PBB dan pembentukan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan Eropa harus dikembalikan ke semula gitu ya. Karena perang waktu itu di Eropa sangat luar biasa dan hancur Eropa, dan mereka bilang kita perlu rekonstruksi Eropa. Tetapi bukan dengan uang dari negara-negara, dengan membentuk apa yang disebut sebagai International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, di mana salah satunya juga ada World Bank ya. Jadi bank inilah yang akan membantu rekonstruksi dari Eropa. Nah, yang ketiga, mereka bicara, oke, apa yang menjadi potensi bagi perebutan antar negara yang bisa menuju kepada Perang Dunia Ketiga. Ya. Jadi kalau Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama begitu ya, itu kaitannya dengan perebutan wilayah. Jadi antar negara, terutama negara-negara Eropa, mereka berebut wilayah. Dan kita tahulah ada penjajahan dan lain sebagainya. Mereka berebut wilayah. Nah, ke depan menurut mereka ini perebutan bukan wilayah lagi, tapi perebutan itu adalah perebutan pasar, pangsa pasar, market share. Nah, market share ini menjadi hal yang sangat penting menurut mereka. Meskipun di awal-awal ternyata agak meleset, karena yang diperebutkan bukan market share, tetapi hegemoni antara Barat dan Timur. Ya, karena kita tahu Perang Dingin itu muncul karena ada ketegangan antara Barat dan Timur. Siapa yang menjadi balaknya Barat, siapa yang menjadi balaknya Timur. Nah, itu berjalan sampai kemudian tahun 80-an kita tahu setelah tembok Berlin itu diruntuhkan, lalu kemudian Uni Soviet juga akhirnya tidak lagi terikat gitu ya dalam satu kelompok begitu, sehingga mereka menjadi negara yang merdeka. Nah, sejak saat itu mereka bilang, oke, soal hegemoni udah nggak ada lagi nih, Barat dan Timur. Nah, apa yang menjadi perebutan antar negara? Ternyata benar apa yang divisikan tahun 44 di Bretton Woods, yaitu pangsa pasar. Ya. Dan kita semua sekarang tahu ya bahwa negara sejahtera bukan negara yang punya militer kuat, bukan, tetapi yang mempunyai perekonomian yang kuat, yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya secara baik gitu. Nah, ini yang menurut saya Amerika Serikat sadarnya itu terlalu terlalu terlambat ya. Karena apa? Mereka masih berpikir bahwa kita bicara dalam konteks hegemoni, ya kan? Bagaimana kita harus memperkuat NATO, bagaimana nanti ada AUKUS dan lain sebagainya. Sementara Cina mereka mengatakan bahwa kami ini punya penduduk 1,4 miliar. Yang bisa bekerja, workforce-nya itu,
kalau misalnya kita lihat dari apa namanya statistik, kalau boleh saya di share ini untuk bisa saya share bahan ya. Itu Ya, sampai oke, Prof, dengan sudah. ya, udah ya, sampai dengan 750 juta. Bayangin, 750 juta harus dikasih pekerjaan. Mulai ini tahun berapa nih? 739 pada tahun 2000. 2023 itu 772. Ini lihat nih, sampai di 2015 800 juta. 800 juta butuh lapangan pekerjaan, bayangkan. Ya, kita penduduk 280 juta. Ini perlu dikasih pekerjaan sekitar sekarang mungkin 750 juta. Nah, pertanyaannya gimana? Karena apa? Pemerintahnya paham betul. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, maka rakyat itu tidak sejahtera, rakyat tidak sejahtera, mereka akan terus memberontak dan menjadi beban bagi pemerintah. Nah, di sini sebelum Xi Jinping pada era Deng Xiaoping itu membuka diri, reformasi, buka diri, undang investor, ya. Nah, mereka mengundang investasi masuk ke Cina, ya, karena dari luar negeri ngelihat, wah, ini penduduk 1,4 miliar, ini kan pangsa pasar besar, ya. Pangsa pasar besar ini, katakanlah, mohon maaf ya, kalau kita jual sikat gigi aja, kita jual pakaian dalam aja, wah, udah berapa tuh? Maka kalau kita ke Cina sekarang, mereka pede, mereka nggak pakai namanya WhatsApp, ya, pakai apa istilahnya ya, WeChat atau apa, WeChat. WeChat. Karena pangsa pasar mereka besar. TikTok itu ya dari Cina, ya, pangsa pasarnya besar. Ya Instagram sih boleh itu, tapi kan pangsa di dalam negeri aja besarnya minta ampun. Ya belum lagi kalau misalnya keluar. Jadi banyak investor-investor pada waktu itu tertarik juga berinvestasi di Cina, lalu kemudian menggarap pangsa pasar Cina. Tapi pada waktu itu daya beli masyarakat masih kurang gitu ya. Tapi kan pemerintah Cina bilang, udah kamu investasi ke saya, nanti barang itu diproduksi di Cina, lalu nanti jual ke negaramu. Atau reekspor nanti dari negaramu jual lagi kemana-mana terserah. Yang penting bagi pemerintah Cina ketika itu membuka lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan. Bahkan para pekerja itu digaji kecil, pokoknya dapat pekerjaan udah seneng itu, ya kan? Nah, kita juga tahu bahwa di kemudian hari ternyata para pelaku usaha di Cina itu, ya, setelah investor masuk itu mengcopy, membajak intellectual property, ya. Ini bukan hal yang aneh karena waktu Jepang setelah mereka kalah perang dari Amerika, lalu mereka membangun industrinya, mereka mulai melihat transistornya Amerika Serikat dibuka-buka, nanti mereka buat yang lebih bagus lagi. Ya kan? Amerika boleh banyak orang yang memunculkan ide ya, inovasi dan lain sebagainya, tapi inovasi ini yang terus kemudian dikembangkan lagi jadi lebih bagus lagi oleh Jepang. Nah, sekarang Cina juga melakukan itu. Maka dulu tuh ada handphone namanya Nokia misalnya dari Finlandia ya. Nokia di Cina diproduksi. Karena apa? Pangsa pasarnya besar. Nokia itu mungkin mikir kalau saya buat di negara saya sumber daya manusianya kurang, harganya juga mahal dan lain sebagainya. Udah kita bukanya di Cina, ya kan? Karena untuk melayani banyak orang yang mau beli Nokia itu. Tapi di Cina itu pintar juga pelaku usahanya. Nokia ada, setelah beberapa lama dibuatlah namanya Nokia. Pakai TV lagi gitu kan. Nanti ada iPhone, ya, nanti ada Xiaomi, kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya saya perlihatkan ke saudara-saudara sekalian, di Cina itu ada yang namanya copycat cars. Jadi mobil-mobil yang mirip-mirip kayak di luar negeri, ditiru. Coba level mobil aja udah kayak begini. Ya kan? Mau kayak yang Rolls-Royce dan lain sebagainya ada, ya kan? Nah, karena apa? Pelaku usahanya tahu daya beli dari masyarakatnya itu nggak sebaik kalau misalnya dari negara-negara lain, katakanlah gitu ya. Mereka pasti dengan daya beli yang terbatas ingin membeli barang yang ya seperti yang dari luar negeri itu.
Nah, itu terus kemudian ya bajakan-bajakan ini. Tapi mereka nggak berhenti sampai di bajakan-bajakan saja, tapi mereka kemudian eh, mencoba untuk menjualnya ke luar negeri, ya kan? Dan coba sekali lagi, itu sampai kiamat nanti pasti dibutuhkan. Dan siapa yang membuat itu? Coba aja tulisannya Made in China, ya. Jadi pemerintahnya bilang udah nggak apa-apa masuk situ. Tapi mereka sekarang juga masuk ke teknologi-teknologi tinggi, kereta cepat lah, apa ini dan lain sebagainya. Mereka masuk, bisa menguasai pangsa pasar dunia, gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya melihat dengan reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping gitu ya, terus kemudian ditindaklanjuti oleh presiden-presiden setelah itu, termasuk sekarang Presiden Xi Jinping, itu membuat Cina sekarang ini, waduh, sangat luar biasa secara ekonomi. Ya. Maka Amerika Serikat seperti Donald Trump itu merasa khawatir. Maka slogannya adalah to make America